Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem basis data. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya dan kawan-kawan saya. Lalu ada yang pertama itu data dan information. Apa sih perbedaan di antara kedua ini? Yang pertama ada data. Data itu merupakan materi mentah yang belum diproses. Ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau simbol lain yang tidak memiliki arti khusus sebelum diolah. Lalu ada informasi. Informasi merupakan pengetahuan atau penjelasan yang didapat dari data setelah diberikan makna khusus atau fungsi tertentu. Untuk dapat lebih mengetahui perbedaan di antara kedua hal tersebut, bisa dilihat dari tabel ini. Kita memiliki tiga aspek perbedaan utama. Yang pertama dari sifat, data itu tidak terstruktur, mentah, dan belum memiliki makna khusus. Sedangkan informasi itu lebih terstruktur, diproses, dan memiliki makna serta relevansi. Lalu ada perbedaan dari kegunaannya. Yang pertama ada data. Data digunakan sebagai input. Sedangkan untuk informasi itu digunakan untuk membuat keputusan atau memahami suatu situasi. Lalu ada perbedaan konteks. Data berdiri sendiri tanpa konteks, sedangkan informasi selalu terkait dengan konteks dan memberikan wawasan yang dapat digunakan. Berbicara tentang data, kita perlu mengetahui apa itu database. Database adalah kumpulan data yang tersentralisasi dan terstruktur yang disimpan dalam sistem komputer. Ini berarti semua data terkait disimpan di satu tempat atau terorganisir dalam satu sistem, sehingga memudahkan pengolahan dan akses. Berikut merupakan sejarah dari database. Dimulai dari tahun 1960-an, komputer menjadi hemat eh, bagi perusahaan swasta dan kapasitas penyimpanan meningkat. Lalu pada tahun 70 sampai 72, AF Code mengusulkan model relasional untuk basis data. Lalu pada tahun 76, Pagent mengusulkan model hubungan entitas atau ERM. Pada tahun 90-an, perombakan industri dimulai dengan lebih sedikit perusahaan yang bertahan. Lalu pada tahun 80-an, CL hadir menjadi standar intergalaksi. Lalu pada tahun 80-an, sistem basis data relasional pertama yang tersedia secara komersil mulai muncul. Lalu pada tahun 90-an, ledakan internet atau kita sebut World Wide Web. Lalu pada akhir 90-an, investasi besar pada perusahaan internet membantu menciptakan ledakan pasar nekat untuk konektor web, internet, dan database. Lalu pada awal abad ke-21, pertumbuhan aplikasi database yang solid terus berlanjut. Proses pengembangan database dimulai dengan data modeling yang berfokus pada memahami kebutuhan informasi dari suatu bisnis. Data modeling adalah langkah awal yang sangat penting karena melibatkan penelitian mengenai jenis data apa yang perlu disimpan dan bagaimana data tersebut akan diorganisir. Sebelumnya kita berbicara tentang data modeling, ERD merupakan salah satu bagian dari data modeling. ERD itu Entity Relationship Diagram, merupakan alat visual yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan informasi sebuah organisasi secara lengkap dan akurat. ERD ini mencakup cara cara kita untuk menambahkan, mengurangi, atau mengelola data. ERD juga menjadi acuan untuk membentuk database yang efisien. Terkait dengan ERD, akan dijelaskan lebih detail di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Lutfi dan akan bertugas 5 dari kelas PTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang History of Computer System. Jadi pada tahun 1970-an, komputer mainframe mendominasi dunia komputasi bisnis dan ilmiah. Komputer mainframe adalah sistem komputer besar yang dirancang untuk menangani dan memproses volume data yang sangat besar dengan kecepatan tinggi. Ciri khas dari mainframe adalah ukuran fisik yang besar dan komputer mainframe tidak mampu melakukan banyak pemrosesan sendiri. Contohnya yaitu IBM System 370. Ini ada contoh gambar dari komputer mainframe yang dimana kita bisa lihat ini sangat besar dan memiliki komputer mainframe memiliki kelemahan yaitu besar dan juga tidak mampu dan juga mahal. Jadi pada tahun 1980-an terciptalah yaitu personal komputer atau PC yang dimana dia lebih kecil dan juga lebih terjangkau. PC dikenal juga sebagai smart client atau workstation karena memiliki perangkat lunak sendiri dan mampu melakukan beberapa pemrosesan sendiri. Banyak aplikasi yang kita sering gunakan muncul pada era ini seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Pada PC memiliki beberapa kekurangan seperti sistem yang terisolasi. PC seringkali berfungsi sebagai secara independen tanpa kemampuan untuk berbagi data atau sumber daya dengan komputer lain. Ini berarti bahwa data harus dipindahkan menggunakan media fisik seperti disket atau CD yang bisa menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Yang kedua yaitu tidak terintegrasi. Pada masa itu, banyak aplikasi dan perangkat lunak tidak kompatibel satu sama lain. Ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi
atau berbagai informasi dengan mulus antar sistem yang berbeda. Misalnya, dokumen yang dibuat satu aplikasi tidak dapat dibuka atau diedit di aplikasi lain tanpa konversi atau penyesuaian tambahan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, misi Oracle adalah menggunakan internet dan server memproses cepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam penyimpanan data dan menghasilkan informasi. Pada masa ini, data sudah mulai di manajemen di server database. Dan pada masa ini juga muncul grid komputer, di mana setiap komputer dapat terhubung, di mana kita dapat menyimpan data dan juga mengambilnya. Banyak juga perusahaan yang sudah menyimpan data pada database. Kita juga dapat memproses, mengembangkan, dan memanipulasi dokumen data kita. Selanjutnya yaitu cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan akses, penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya komputasi melalui internet. Sering disebut juga sebagai cloud. Salah satu contoh cloud adalah Google Drive, di mana kita bisa menyimpan file Google Doc, dan kita juga dapat mengedit dan juga membuat yang baru. Selanjutnya, database industri. Ada beberapa industri, contohnya di sini yang menggunakan database seperti finance and banking, di mana kegunaan database di sini adalah untuk menjaga data customer dan histori transaksi. Selanjutnya itu ada retail pertokoan. Database berfungsi untuk mencetak stok barang. Selanjutnya di telekomunikasi, database berfungsi sebagai untuk menyimpan data panggilan. Yang selanjutnya ada transportasi, database berfungsi untuk menyimpan reservasi kendaraan. Dan yang terakhir ada di perhotelan, di mana database berfungsi untuk menyimpan data reservasi dan data tamu. Sekian bagian saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Warsarda dengan NPM 231506104. Jadi kali ini saya akan menjelaskan database design, yaitu konseptual dan physical model. Nah, pertama ada model data. Model data itu dia merupakan representasi dari informasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem basis data. Model data itu penting karena dia akan membantu bisnis untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengelola informasi dengan lebih baik. Dari model data ini ada beberapa contoh. Ada model konseptual, model logis, dan model fisik. Terus selanjutnya ada pemodelan data. Pemodelan data itu adalah proses menangkap dan mendokumentasikan aturan serta konsep bisnis dalam bentuk visual, seperti diagram ERD, yang merupakan upaya kolaboratif untuk memastikan setiap anggota tim memahami cara kerja sistem yang akan dibangun atau bisa disebut sebagai blueprint atau cetak biru yang digunakan oleh pengembang basis data untuk merancang basis data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada model konseptual. Model konseptual itu gambaran abstrak tentang kebutuhan informasi sebuah bisnis. Itu biasanya di dalam itu ada entitas yang penting. Sama terdapat juga hubungan antar entitas. Contoh-contoh entitas itu kayak pelanggan, produk, pesanan, atau mahasiswa, mata kuliah, dan lain-lain. Terus di model konseptual itu dia menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh bisnis dari sisi fungsional tanpa memikirkan aspek teknis seperti bagaimana data disimpan atau diakses. Terus ada model logis. Model logis itu merupakan pengembangan dari model konseptual. Jadi pada model logis ini atribut untuk setiap entitas itu ditentukan seperti nama, alamat, tanggal, dan hubungan antara entitas atau entity relationship diagram. Misalnya itu kayak tamu melakukan reservasi. Selanjutnya ada model fisik. Model fisik itu dia representasi dari bagaimana data akan disimpan di basis data yang sebenarnya. Jadi model fisik itu dia perwujudan teknis dari model logis ke dalam struktur tabel, kolom, tipe data, dan relasi antara tabel dalam sebuah RDBMS atau Relational Database Management System. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samuel Linggom Dewa Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang entities, instance, attributes, dan identifiers. Yang pertama, apa itu entity? Entity dalam konteks basis data dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin kita simpan informasinya, yang biasa dalam berupa kata benda, orang, objek, tempat, atau kejadian. Entity juga memiliki kelas spesifik yang biasa disebut instance dan juga sifat-sifat yang disebut attribute. Kemudian instance. Instance secara sederhana dapat diartikan sebagai contoh spesifik dari entity. Setiap instance memiliki nilai unik untuk atribut yang telah didefinisikan oleh entity. Kemudian untuk entity instance relationship,
Entity dan instance saling berhubungan karena entity adalah definisi umum dari sesuatu yang penting dalam bisnis atau sistem, sementara instance adalah contoh spesifik dari entity tersebut. Entity mendefinisikan karakteristik umum dari sesuatu, sedangkan instance adalah implementasi nyata dari karakteristik tersebut. Kemudian atribut. Atribut atau karakteristik digunakan untuk mendeskripsikan sebuah entity dalam sebuah sistem basis data. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan informasi atau detail spesifik yang berkaitan dengan entity tersebut. Sebagai contoh, jika entity-nya merupakan car, maka atributnya adalah model, weight atau ukuran, dan juga katalog price atau harga. Dan jika entity merupakan job atau pekerjaan, maka atributnya adalah title dan juga description. Kemudian kategori atribut. Yang pertama ada volatile. Volatile adalah atribut yang nilainya dapat berubah seiring waktu. Sebagai contoh, umur. Yang kedua, non-volatile. Non-volatile adalah atribut yang digunakan yang nilainya tetap dan jarang berubah. Sebagai contoh adalah tanggal lahir. Yang ketiga adalah mandatory. Mandatory atau wajib adalah atribut yang harus diisi oleh setiap instance dari entity. Seperti contoh nama dan alamat. Yang terakhir, opsional adalah atribut yang tidak wajib diisi atau tidak selalu perlu diberikan nilai. Sebagai contoh, alamat kedua. Apa itu identifier? Identifier adalah sebuah atribut atau kumpulan atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik sebuah entitas atau instance dalam suatu sistem. Identifier memastikan bahwa setiap instance dari entity dapat dibedakan satu sama lain. Salah satu contoh identifier adalah UID. Jadi, UID atau unique identifier adalah bentuk khusus dari identifier yang menjamin bahwa setiap instance dari entitas atau objek memiliki nilai yang benar-benar unik dan tidak ada duplikasi. UID biasanya digunakan dalam konteks sistem yang kemungkinan duplikasi identifier itu besar. Sebagai contoh adalah NPM atau nomor pokok mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elton John Kevin. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Modeling atau IRM dan juga IRD atau Entity Relationship Design. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 buah subbab yang akan saya jelaskan, yaitu Implementation Free, dan cakupannya terhadap kedua Entity Relationship ini, yaitu model dan juga desain. Sebelum itu kita akan memahami apa definisi dari Implementation Free itu sendiri. Jadi implementation free ini merupakan konsep pembuatan sebuah basis data yang tidak tergantung pada pemodelan dari teknologi yang digunakan. Jadi terlepas dari indeks, nilai kolom, dan juga database manajemen sistem yang akan digunakan, tidak memiliki ketergantungan dan juga keterikatan pada model basis data yang akan dibuat. Hal ini juga yang merupakan kelebihan yang dimiliki oleh konsep pemodelan implementation free ini, karena dapat membuat perancang berfokus pada model basis data yang akan dibuat. Kemudian kita lanjut. Untuk bagian pertama itu ada Entity Relationship Model, yang mana Entity Relationship Model atau IRM ini merupakan representasi dari turunan dari Implementation Free itu sendiri, yang mana ini bentuk visual dari IRD atau Entity Relationship Design yang akan kita bahas. Jadi penggunaan dan juga aplikasi dari IRM ini sendiri memiliki cara kerja yang konseptual, di mana memberikan representasi visual yang jelas kepada pengguna, memaparkan hubungan antar entitas. Seperti contoh yang dapat kita lihat di sini, ada 3 buah entitas, pelajar, mata kuliah, dan juga dosen. Dan di sini ada hubungan, yang dimana hubungan antar entitas seperti yang dapat kita lihat, pelajar mengambil merupakan hubungan, dan mata kuliah merupakan entitas kedua. Dan setelah itu menjabarkan secara sederhana deskripsi hubungan antar kedua entitas tersebut. Kemudian kita masuk ke Entity Relationship Design. Di mana Entity Relationship Design ini merupakan bentuk grafis dari konsep visual Entity Relationship Modeling sebelumnya yang telah kita bahas. Yang dimana mekanisme kinerja dari ERD ini sendiri lebih mengarah bentuk teknisnya yang lebih memaparkan mengenai tipe data dan juga produk key yang digunakan, serta hubungan kardinalitas dan bentuk dari entitas, serta atribut apa saja yang digunakan. Dan juga konsep mekanisme yang terstruktur antar entitas melalui tabel yang kita lihat di sini ada kardinalitas kedua entitas dan ditunjukkan melalui garis tidak putus dan garis putus-putus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dari kami ada salah kata. Terima kasih.